Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Semua yang ada. Ya itu nanti kan setelah tenang situasi itu akan didata semuanya. Didata semuanya, ini yang ada, ini yang ada semua kan. Baru setelah itu tentu dengan kesepakatan dengan dia. Uangnya berapa yang ada, ininya berapa yang ada, itu harus saya akan terbuka dengan dia. Kemudian uang ini mau diapakan? Kita simpan di bank atas nama Gala. Kemudian setelah itu kalau ada mau mengambil, tanda tangan dia, tanda tangan saya, mau saya begitu. Kalau ada kepentingan si Gala mengambil duit, itu saya tanda tangan dan dia tanda tangan. Mau saya seperti itu. Jadi semua yang ada itu mau saya memang atas nama Gala, terbuka. Itu tapi kan bertahap. Ya, bertahap menuju ke situ setelah damai, setelah tenang situasi. Nah, ini semuanya didapat. Jadi uang itu mau sambil menunggu proses hukum dengan yang artinya itu kan otentik itu keluar, data itu keluar, keluar. Apakah sudah mulai mendata secara bersama-sama? Belum sampai sekarang belum. Karena ya dalam situasi sekarang sebenarnya kurang baik juga hal itu disebut. Sebenarnya belumlah pantas hal-hal ini yang dibaca ini. Cuman kemarin saya dihubungi oleh pihak asuransi, kalau untuk mengurus asuransi itu harus ada surat perwalian. Kemudian saya tanya Mas Dodi, sesuai nggak dengan saya jadi wali? Sesuai. Makanya saya pergi ke pengadilan. Jadi berdasarkan kesepakatan dengan dia, saya ke pengadilan. Kalau dia waktu itu membantah atau kita musyawarah, kita pikirkanlah dulu, mungkin saya akan mikir dulu. Tapi karena kesepakatan dia, makanya saya pergi ke pengadilan. Bukan saya tergesa-gesa, bukan saya terburu-buru. Dengan memang kesepakatan dia, agar semuanya itu jelas. Dan kita jelas nanti uang di bank bisa diproses juga. Bisa ditanyakan ke bank. Sekarang kan saya tidak punya kekuatan. Apa kekuatan saya untuk menanyakan, ada nggak duit di bank? Di rekening Panes, di rekening Spedi, ada nggak? Kan nggak ada. Tetap nggak punya hak, perwalian nggak jelas. Jadi untuk supaya jelas, saya bilang sama Mas Dodi, harus ada surat perwalian. Mas Dodi cocok nggak dengan saya? Cocok. Pergilah sama dia ke pengadilan, ditandatangani bahwa dia setuju. Jadi sampai di situ, akur-akur aja, nggak ada masalah. Apa yang menjadi persoalan sekarang? Saya nggak ngerti juga, nggak paham juga kemana aku biar perginya persoalan ini. Untuk tim lawyer, untuk asuransi yang dibayarkan Panes itu sendiri itu dibayarkan ketika Panes sudah berumah tangga atau ketika Panes belum berumah tangga? Perlu saya jelaskan ya, jadi asuransi yang ada di keluarga beliau itu ada beberapa. Jadi ada yang contoh salah satu yang mungkin ditandatangani oleh Panes sebelum merit ya, itu juga ada. Cuma kan pembayaran premi itu tiap bulan juga setelah dia merit juga ada untuk satu hal yang sama. Dan orang yang ditunjuk sebagai yang menerima klaim asuransi tersebut katakanlah si A. Nah itu belum tentu juga bahwa itu milik dia yang ditunjuk. Karena apa? Penunjukan itu kan secara administratif. Bukan berarti orang yang ditunjuk dalam klaim asuransi tersebut adalah orang yang memiliki harta tersebut. Bisa dibilang kalau sebelum perkawinan bisa dihitung nilainya berapa, setelah perkawinan nilainya berapa. Itu kan ada hak waris. Bukan berarti sebelum perkawinan ditandatangani itu menjadi hak orang yang ditunjuk. Bukan. Ini hanya sebagai administrator aja. Jadi orang sebagai yang ditunjuk untuk mengelola, bukan untuk memiliki asuransi tersebut. Jadi kalau dibilang adakah asuransi yang atas nama Panes atau atas nama Bidi? Ada. Cuma perhitungannya yang tadi saya bilang itu sebelum merit atau setelah merit. Kalau sebelum merit nanti nilainya berapa, sesudah merit berapa, itu dihitung. Dan orang itu yang ditunjuk, ada orang yang ditunjuk sebagai polisnya. Tapi orang itu tidak memiliki, dia tapi membagi-bagi nanti berapa nilainya atau berapa nilai warisnya, itu ada semua gitu loh. Bukan berarti si A ditunjuk, si A memiliki semua, bukan. Jadi ada hitungannya. Mungkin seperti itu kalau masalah asuransi. Oh, berarti untuk yang mengenai perwalian itu hanya ucapan, tidak ada hitam di atas putih ketika terkait mengajukan pengajuan perwalian itu. Ya, saya karena yakin dengan Mas Dodi, karena hubungan saya baik, tidak ada masalah. Ya namanya kan
pernikahan itu kan bukanlah pernikahan anak saya. Saya merasakan bahwa saya, Mas Dodi ini udah keluarga juga bagi saya. Jadi apa yang dia ucapkan, apa yang dia perkataan itu menurut saya tidak akan berubah. Makanya saya tidak menyodorkan surat hitam atas putih. Kalau dia sudah mengatakan iya setuju, ya menurut saya iya. Saya pikir dia nggak akan bolak-balik kan begitu. Jadi saya yakinin apa yang dia katakan pertama bahwa dia setuju itu menurut saya benar. Jadi makanya saya pergi ke pengadilan dan dia pun ikut juga ke pengadilan menandatangani bahwa dia sepakat. Tapi kenapa belakangan ada berita-berita dia tidak setuju? Nah, saya nggak tahu apa alasannya. Saya nggak paham belum sampai sekarang. Apakah sudah coba untuk berkomunikasi lagi, Om? Belum, karena waktunya masih baru beberapa hari ya. Jadi kita tunggulah sampai tanggal 30. Mudah-mudahan saya dapat petunjuk dan dia juga dapat petunjuk, dapat bermusyawarah mencari jalan terbaik untuk anak ini. Saya nggak mau jangan sampai anak cucu saya ini rugi karena dia sudah anak yatim piatu. Nah, anak yatim, jangan salah langkah dan jangan salah kita nanti hak dia kemakan. Ini hak anak yatim piatu loh, punya risiko kita ini. Ya walaupun cucu saya juga nggak mau harta anak cucu saya ini bercampur baur atau umpamanya saya ambil apa, nggak mau saya ingin memberikan sesuatu yang bernilai untuk dia besar nanti. Kan nggak tahu kalau umur saya pendek siapa yang mampu ya. Kalau umur saya panjang mungkin saya akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu untuk memperbaiki kehidupannya. Kalau umur saya pendek nanti kan nggak ada harta warisan dari orang tuanya, nggak ada ini itu, kepada siapa dia mengadu? Gitu. Kalau saya umur saya masih panjang bisa mendidik dia sampai umur 30 tahun, saya nggak khawatir saya. Nah sekarang saya udah umur. Jadi saya apa yang ada ini jangan sampai terbuang percuma, jangan sampai hilang. Jadi cukup kita simpan uang ini dijadikan deposito, atau diberikan sesuatu yang berharga. Dan apabila dia besar anak ini nanti, kalau dia mau usaha dagang, dia mau apa, uangnya kan ada. Apakah dia mau sekolah, uangnya kan ada. Nah, sebelum dia bisa mengambil uang ini, anak cucu saya itu mau saya, kalau ada dia keperluan, saya menandatangani untuk pengambilannya di bank. Mas Dodi pun juga menandatanganinya. Jadi bukan saya aja, kedua belah pihak mau saya seperti itu. Nah, jadi transparan. Berarti bisa saya simpulkan bahwa tidak ada komunikasi dengan ayah Dodi sejak belum ada komunikasi sejak hak perwalian itu masuk ya, Om? Belum Belum. Om kecewa nggak sih, maksudnya ada statement yang mungkin berbeda dari yang disampaikan ke Om dan media dan pihak sana? Ya kan kepastian itu kan belum ya. Jadi bagaimana saya bilang kecewa, apakah benar dia ngomong begitu ataukah yang lain yang ngomong, kan nggak jelas juga. Karena dia belum sampaikan ke saya. Kalau dia umpamanya menelpon saya ini tentu jelas jawabnya saya. Baru saya bisa memberi jawaban sekarang. Sampai sekarang saya yakin dan percaya jauh di lubuk hati Mas Dodi, dia pasti punya niat baik juga terhadap cucunya. Ini cucu anak yatim piatu. Kita bantu, semakin kita bantu anak yatim piatu ini, rezeki kita semakin murah loh. Jangan gara-gara ngambil uang 200.000 hanya anak yatim ini, jangan sampai hilang di kita 1 juta 2 juta. Kita bantu 200.000, kita akan mendapatkan jutaan. Saya percaya ini anak yatim piatu adalah kewajiban bagi kita. Saya sangat berkewajiban untuk membantu ini. Ini cucu saya ya. Saya nggak mau nanti dia menderita ya. Kalau umur saya pendek, ini yang jadi beban bagi saya. Umur saya pendek, siapa yang membantu? Jadi tolong ya, saya nggak ada niat sedikit pun juga ya untuk mencari pamor, untuk mengambil harta yang berapa sih yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Nggak seberapa, kalau tahu semua nggak seberapa. Kalau dihitung-hitung biaya untuk membesarkannya nanti nggak seimbang. Tapi saya siap selagi saya punya tenaga. Yang takut saya umur saya pendek, itu aja persoalannya. Nah, apa lagi? Oh ya, bentar. Saya mau, dari tadi kan pertanyaan ini kan selalu berputar kepada waris, segala macam harta. Tapi perlu diingat, kita mengajukan perwalian ini adalah untuk Gala ke depannya. Contoh, ketika Gala akan sekolah, mengurus administratif segala macam, itu kan perlu perwalian. Dan ini kan Gala ini kan yatim piatu, makanya dari sini Pak Faisal ingin mengurus perwalian itu. Yang paling terpenting juga adalah buat mengurus administratif dari Gala, seperti itu. Jadi bukan hanya terpaku kepada masalah yang tadi asuransi lah apa-apa, tapi yang paling penting adalah untuk kedepannya Gala ini siapa administratifnya,
gitu loh. Kalau dia kenapa butuh apa kan harus ada walinya. Secara hukum kan itu perlu. Nah, itulah tujuan utamanya seperti itu. Jadi bukan masalah kita asuransi lah atau apa, tapi yang paling penting itu ke depan gala. Itu yang paling penting gitu loh. Jadi ya kita juga udah bicara dengan Pak Faisal, dengan keluarga. Tujuan perwalian itu adalah salah satu yang paling terpenting adalah itu untuk ke depannya gala. Karena gala udah gak ada orang tua. Ketika dia sekolah, ketika dia mendaftar, ketika dia administratif kenegaraan, yang ditanyakan orang tuanya, siapa yang nanti ngurus? Nah itulah makanya dari Pak Faisal mengajukan perwalian tersebut. Jadi jangan selalu berputar kepada masalah harta, warisan, segala materi. Ya, ada lagi yang lebih penting untuk ke depannya gala. Itu yang paling penting kita pikirkan. Seperti itu. Oke Bang, terkait perwalian tadi ya kan, kalau dua-duanya disetujui oleh pihak pengadilan itu bagaimana Bang? Karena kita bicara kan kalau Bapak Faisal disetujui, lalu Ayah Nodi memasukkan juga ke PH pusat dan disetujui, itu bagaimana hukumnya dari kedua? Jadi kalau penunjukan perwalian itu pasti satu, tidak mungkin double-double. Jadinya perwalian tuh beda dengan adona atau anak setelah perceraian ya. Kalau anak setelah perceraian itu kan muayid 12 tahun itu ikut di ibunya, di undang-undang seperti itu. Kalau perwalian itu ya dari kata wali ya, jadinya penunjukan siapa yang berhak itu siapa nanti ditunjuk